lagi di channel Klavos Sukacita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita saat ini sementara berada pada minggu sengsara Tuhan, di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Baik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 33 sampai 34. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk ada di sekitar firman-Mu. Untuk itu kami bermohon ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus, baik kepada seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti kebenaran firman-Mu melalui channel ini, tetapi juga bagi hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu saat ini, agar di dalam kesatuan Roh-Mu yang kudus, baik pemirsa maupun hamba-Mu dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua, dan Bapak Ibu dapat melihat pada Alkitab masing-masing. Ya. Baik, demikian firman Tuhan, Injil Markus pasal 14 ayat 33 sampai 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, dari bagian firman Tuhan ini tema kita penderitaan Yesus, kepedulian Allah bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, saat-saat tertentu di mana kita merasakan rasa takut yang datang secara tiba-tiba, atau rasa sedih, rasa tidak berdaya yang seakan-akan membuat kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Tentunya pasti kita akan memerlukan seorang sahabat, teman, untuk saling menguatkan, untuk kita menyampaikan apa beban-beban kita. Nah, tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana solidaritas Kristus dalam rencana penyelamatan Allah. Dalam situasi di mana Yesus merasa sangat sedih, dia membawa beberapa muridnya, yakni Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk pergi bersama-sama dengan dia. Nah, Yesus tidak menyampaikan atau Yesus tidak meminta untuk mereka saling curhat, tetapi Yesus mau menyampaikan keadaannya dan selanjutnya berpesan kepada murid-murid mereka tinggal dan berjaga-jaga. Artinya bahwa situasi ini Yesus tidak mau beban suasana hati yang ia rasakan ini menjadi beban yang juga harus dipikul oleh murid-muridnya. Yesus merasa bahwa mendampingi dia dalam situasi ini sudah lebih dari cukup. Bahkan Yesus memerintahkan untuk mereka berjaga-jaga. Di mana bagian ini, ayat ini menyoroti bagaimana Yesus dalam penderitaannya di Getsemani merasai ketakutan dan kesedihan yang mendalam, yang menunjukkan bahwa Allah peduli pada penderitaan manusia dengan cara merasakannya sendiri melalui penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Artinya bahwa dalam penderitaan Yesus agar ada pembebasan kepada umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Ada 4 hal penting Bapak Ibu Saudara
di mana kita melihat kepedulian Allah bagi manusia di balik penderitaan Yesus dalam bagian ayat perenungan kita di hari ini dalam Markus 14 ayat 33 sampai 34. Yang pertama, di mana Allah yang merasakan solidaritas dengan kita. Artinya Yesus tidak menghadapi penderitaan dengan kebal atau lepas dari rasa sakit, takut, dan sedih, melainkan menunjukkan ketakutan dan kesedihan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli dan memahami betul kedalaman rasa duka, rasa ketakutan, dan kerapuhan manusia saat kita berada di titik terendah. Yang kedua, bagaimana kita melihat penderitaan sebagai jalan ketaatan Yesus demi menyelamatkan manusia. Di sini kita melihat bahwa Allah peduli sehingga Yesus menunjukkan kesediaannya untuk menanggung cawan murka Allah atas dosa manusia. Penderitaan ini adalah wujud kasih Allah agar manusia tidak menanggung sendiri hukuman akibat dosa itu. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa dari bagian ini mengundang manusia dalam persekutuan. Artinya bahwa meskipun murid-murid gagal, yakni Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga bersamanya. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan mengajak manusia berbagai beban dalam dosa. Sekaligus menegaskan bahwa hanya Yesus yang mampu menanggung penderitaan, penebusan dosa manusia itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dalam melihat kepedulian Allah, dari bagian ayat ini kita belajar teladan menghadapi penderitaan, di mana di tengah kesedihan Yesus menunjukkan kepedulian dengan tetap berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Ini menjadi teladan bahwa Allah peduli dengan memberi kekuatan kepada manusia untuk tetap setia meskipun di tengah penderitaan yang amat berat. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, di Minggu Sengsara ini, di bagian pembacaan Markus 14 ayat 33 sampai 34 ini kita belajar bahwa dari bagian ayat ini menggambarkan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat di setiap hati dan kehidupan kita. Allah yang tetap peduli, yang masuk ke dalam penderitaan manusia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menguatkan kita di tengah berbagai pencobaan, tantangan hidup yang kita jalani hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari penderitaan hidup yang kami alami tiap-tiap hari. Kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, bahwa jauh sebelum penderitaan kami, Kristus telah lebih dulu menderita untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami, kuatkan dan mampukan kami di tengah berbagai gumul hidup yang kami hadapi dan alami. Terima kasih, berkati seluruh pemirsa Klavo Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Tuhan memberkati juga seluruh kru dari channel Klavo Sukacita yang tetap setia mewartakan firman-Mu, bahkan yang tetap mengambil gambar dan edit dan kemudian ditayangkan. Terima kasih. Ini doa kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.